Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG pada tahun 2022. Setelah saya menyelesaikan pada modul yang pertama, yaitu modul fikih, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal pretest PPG PAI pada modul yang kedua, yaitu modul SKI. Materi soal ini diambil berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Namun sebelum video ini dilanjutkan, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, bisa bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memudahkan Bapak Ibu guru ya, terutama yang hendak pretest ataupun Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG ya dalam jabatan Kemenak pada tahun 2022 ini. Karena insya Allah channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini memfasilitasi Bapak Ibu ya, karena di dalamnya akan membahas seputar tutorial-tutorial penugasan PPG, kemudian membahas soal-soal pretest PPG, informasi-informasi tentang PPG Kemenak yang insya Allah sangat bermanfaat. Baiklah, saya lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, pada part yang pertama ini ya, saya akan membahas kisi-kisi pada soal nomor 16 sampai 19, yaitu pada materi SKI. Yang pertama tentang kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Di sini akan membahas tentang menganalisis kepemimpinan, perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Menuju ke pembahasan yang pertama, untuk submaterinya ya, atau materi pokoknya yaitu kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian untuk indikator soal esensialnya yaitu disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi ya. Contoh soalnya sebagai berikut. Soal nomor 61. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai, pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Bapak Ibu, pada soal seperti ini diharapkan Bapak Ibu bisa ya mengidentifikasi bagaimana kondisi masyarakat pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pembahasannya sebagai berikut. Perbedaan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Abu Bakar, Umar, dan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumbas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Sekalipun demikian, banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa ini, yaitu memperbaiki sosial ekonomi, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan memperluas wilayah Islam sampai ke Irak, Persia, dan Syria. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, nah ini ya sesuai dengan soalnya, keadaan sosial juga mulai berubah. Perubahan ini ya sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah taklukan Islam. Mereka mengenal adanya kelas sosial. Nah, di sini ya ciri-cirinya perkembangan kondisi sosial pada masa Umar bin Khattab. Ya, mengenal adanya kelas sosial. Nah, sini ya. Kemudian kebijakan-kebijakan tentang pajak. Ya, ini ya, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang
sosial. Kemudian membagi masyarakat menjadi dua kelas atau dua kasta yang terdiri dari kelas wajib pajak dan kelas pemungut pajak. Nah, dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Dari soal seperti ini berarti yang bukan ya atau kecuali di sini kondisi masyarakat sosial pada Umar bin Khattab adalah ya masyarakat yang hidup di wilayah Taqwa Islam mereka mengenal adanya kelas sosial. Ini benar tadi ya, ada ya. Kebijakan tentang pajak ini ada. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas ini juga ada. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, yang D ya. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Ini nanti terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Mas ini sudah pindah ke kisi-kisi soal yang ke-17. Diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau tadi perkembangan kondisi sosial, di sini perkembangan dakwah dan pendidikannya ya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Berikut contoh soalnya. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan dibaiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu di sini diharapkan bisa mengidentifikasi dan membedakan ya bagaimana cara pengangkatan para khalifah ya. Berikut pembahasannya. Cara pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan dibaiat secara massal ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui pasti ya, pada Khalifah Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah ya, beliau oleh kaum ya Muhajirin dan Ansor ya, bertempat di Bani Saqifah itu ya. Beliau dibaiat secara massal ya melalui musyawarah di situ di Saqifah Bani Sa'diyah ya tempatnya. Kemudian Umar bin Khattab pengangkatannya melalui penunjukan ya, ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar ini ya, Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan pengangkatannya melalui penetapan Dewan Syura ya atau sistem formatur ya, dipilih beberapa saudara ya dari Ansor maupun Muhajirin kemudian membentuk formatur ya, kemudian akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan di situ. Kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib, khalifah pertama dalam sejarah khalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat pengakuan di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin ya. Ini beberapa cara pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Dari soal ini ya, berarti tadi yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan dibaiat secara massal, jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, di Saqifah Bani Sa'diyah itu. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang sama, kisi-kisi yang ke-17. Contoh soal selanjutnya. Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali A. Diwan Al-Haraj atau jawatan pajak, B. Diwan Al-Ahdats atau jawatan kepolisian, C. Nazarat An-Nafi'at atau jawatan pekerjaan umum, D. Jawatan perluasan wilayah. Ya, jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu beliau berjasa ya membentuk beberapa lembaga ya. Di antaranya adalah yang bukan apa ya Bapak Ibu. Di sini pembahasannya. Umar membentuk beberapa lembaga yaitu yang pertama Diwan Al-Haraj yang bertugas mengelola administrasi pajak negara, B. Diwan Al-Ahdats tadi ya jawatan kepolisian bertugas memelihara ketertiban dan menindak pelaku penganiayaan untuk kemudian diadili di pengadilan, C. Nazarat An-Nafi'at tadi jawatan pekerjaan umum bertanggung jawab pelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas umum, dan yang D. Diwan Al-Jun jawatan militer yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi ketentaraan. Ya, dari sini berarti yang bukan apa Bapak Ibu? Iya, yang D ya, jawatan
perluasan wilayah. Ini tidak ada ya, tidak dibentuk. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di indikator yang sama, kisi-kisi yang ke-17. Contoh soal. Ada 3 kelembagaan yang dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bilhal, kecuali A. Lembaga peradilan, B. Baitul Mal, C. Pertahanan dan keamanan, D. Lembaga dakwah. Ya, di sini Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi ya metode dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar itu apa saja ya. Di sini soalnya yang bukan berarti ya. Berikut pembahasannya. Metode dakwah bilhal atau kelembagaan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ingin merealisasikan politik dan kebijakan negara yang telah digariskan dan menunjuk sejumlah sahabat sebagai para pembantu dalam melaksanakan hal tersebut. Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai bendahara umat, menteri keuangan yang diserahkan mandat untuk mengelola urusan-urusan Baitul Mal. Nah, ini berarti Baitul Mal ada ya Bapak Ibu. Sementara Umar bin Khattab memegang jabatan peradilan ya. Ini jabatan peradilan berarti ada pada masa Abu Bakar. Kemudian di samping Baitul Mal dan lembaga peradilan, Khalifah Abu Bakar membentuk lembaga pertahanan. Nah, ini ya. Ini berarti strategi metode dakwah bilhal yang dilakukan oleh Abu Bakar itu ada Baitul Mal, lembaga peradilan sama lembaga pertahanan dan keamanan ya. Ini ya. Berarti yang bukan apa Bapak Ibu? Kita kembali ke soalnya. Lembaga peradilan ada, Baitul Mal ada, pertahanan dan keamanan ada ya. Berarti jawabannya yang bukan yaitu lembaga dakwah. D ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di esensial, indikator esensial yang sama ya, di kisi-kisi 17. Contoh soal lain. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut, kecuali, nah ini yang bukan merupakan prestasi Abu Bakar yang mana? A. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. B. Berhasil menghalau gerakan Ridha, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. C. Pengumpulan lembaran atau suhuf ayat-ayat suci Al-Quran berupa kulit kayu, tulang belulang, dan berupa tulisan di atas batu. D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Bapak Ibu di sini ya yang perlu diketahui, harus cermat di dalam mengidentifikasi apa saja kebijakan dan prestasi yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Berikut pembahasannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kepemimpinan Abu Bakar ya. Di sini saya akan langsung yang bukan ya. Yaitu biasanya cirinya ilmu pengetahuan berkembang pesat itu belum pada masa awal-awal ya kekhalifahan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ilmu tidak berkembang maju ya. Kenapa? Karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan membayar zakat ya. Ini fokus ketika masa kepemimpinan Abu Bakar selain ada perluasan wilayah. Berarti di sini sudah jelas ya jawabannya Bapak Ibu. Yang bukan ilmu pengetahuan berkembang pesat ya. Ini nanti ilmu pengetahuan berkembang pesat itu terjadi pada masa Khalifah ya Utsman bin Affan ya. A, B, C ini benar. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-17. Contoh soal. Dalam memerangi orang murtad dan enggan mengenaikan zakat ya atau membayar zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut. Nah, ini strategi Abu Bakar ada banyak ya Bapak Ibu, diharapkan bisa mengidentifikasi strategi yang mana ini ya dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menaikkan zakat atau membayar zakat. A. Metode dakwah bit tadwin, B. Metode dakwah bil yad, C. Metode dakwah bil hal, D. Metode uswatun hasanah. Berikut pembahasannya. Ada beberapa strategi atau metode dakwah Abu Bakar. Yang pertama metode dakwah bilisan ya. Cirinya berupa pidato Abu Bakar ya, lisan dengan ucapannya. Yang kedua metode dakwah bitadwin yaitu pengumpulan Al-Qur'an ya. Hal ini disebabkan karena banyaknya penghafal Al-Qur'an yang wafat ketika perang Yamamah ya, ketika memerangi gerakan nabi palsu.
Kemudian yang ketiga ada metode dakwah bil yad, yaitu dengan tangan ya, ketika memerangi orang yang ingkar membayar zakat. Nah, ini jawabannya ya Bapak Ibu, yaitu dengan tangan bil yad ya. Kemudian ada dakwah bil hal, kelembagaan ya, membentuk lembaga apa saja, ada baitul mal, lembaga peradilan, sama pertahanan dan keamanan. Dan yang kelima ada metode uswatun hasanah, yaitu berupa keteladanan hidup ya, beliau yang sangat sederhana, yang dermawan ya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya yang apa Bapak Ibu? Iya ya, metode bil yad ya, dengan tangan tadi, memerangi ya. Jawabannya B. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, masih di indikator kisi-kisi yang ke-17 lagi. Di bawah ini kelas wajib pajak pada masa Umar bin Khattab kecuali, nah ini ya, membedakan kondisi sosial tadi ya. Pada masa Umar bin Khattab itu masyarakatnya terbagi menjadi dua kasta Bapak Ibu, ada kelas wajib pajak, yang kedua ada kelas pemungut pajak ya. Yang bukan yang mana ya? Nah, A buruh, B petani, C pedagang, D pegawai. Dari sini kira-kira Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa mencermati ya, yang ya berbeda sendiri kira-kira yang mana ya. Berikut pembahasannya. Nah, pada masa dinamika sosial atau perkembangan kondisi sosial pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, ini yang terakhir, ini yang paling bawah. Kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin Khattab telah membagi masyarakat kepada dua kelas. Yang pertama ada kelas wajib pajak ya, buruh, petani, pedagang itu harus wajib membayar pajak. Kemudian yang kedua kelas pemungut pajak ya, ini yang memunguti pajak, yaitu pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat ya. Berarti ini jawabannya apa Bapak Ibu? Yang wajib pajak namun kecuali, berarti yang bukan ya, yaitu yang pegawai ya. Ini dari sini sebenarnya sudah kelihatan, buruh, petani, pedagang ini ya, ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah ya, sedangkan pegawai itu yang menengah ke atas. Jawabannya yang pemungut itu yang menengah ke atas, yang pegawai ya. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, kita ke kisi-kisi yang ke-18, Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Kisi-kisi nomor 18, diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, ini lebih ke memahami atau mengidentifikasi perkembangan dakwah sama perluasan wilayah Islam ya pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Contoh soal. Strategi dakwah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut, kecuali A. pengembangan wilayah Islam, B. mengeluarkan undang-undang, C. membagi wilayah pemerintahan, D. memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Ini udah jelas ya Bapak Ibu. Jawabannya apa yang bukan? Berikut pembahasannya. Di antara beberapa strategi dakwah ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang pertama pengembangan wilayah Islam, yang kedua mengeluarkan undang-undang, dan yang ketiga membagi wilayah pemerintahan. Ya, di sini berarti yang bukan yaitu yang D ya Bapak Ibu, memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Ini adalah jasa atau strategi ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, masih di kisi-kisi ke-18. Contoh soal. Prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah kecuali A. menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria, B. mengambil alih Mesopotamia dan Persia, C. mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium, D. berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa prestasi yang sangat luar biasa ketika Khalifah Umar bin Khattab, yaitu yang berhasil menaklukkan Persia dan Romawi ini ya. Berarti yang D ini jelas ya, ini Khalifah Umar ya. Berarti bukan jawabannya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Berikut pembahasannya. Pengembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya.
Sini ada Syria, Palestina, ada Mesir juga ya. Jawabannya di sini yang paling tidak tepat yaitu yang A ya Bapak Ibu. Karena ini Palestina, Yordania dan Syria ini termasuk ya wilayah perluasan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Palestina, Yordania dan Syria ini pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Umar bin Khattab nanti cuma melanjutkan ini. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-18, contoh soal. Kebijakan dan prestasi Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. Kecuali, ya ini udah jelas ya. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya ya, jawabannya yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Tadi sudah diulang-ulang ya soalnya. Ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jawabannya D ya, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kita ke kisi-kisi yang ke-19 ya. Ini yang terakhir pada pembahasan soal yang 19. Kisi-kisi 19 ini pembahasan yang terakhir pada part yang pertama modul SKI ini ya. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman dan Ali bin Abi Thalib tersebut. Contoh soal. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram, Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib ya. Kira-kira yang berjasa dalam perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi siapa ya? Pembahasannya sebagai berikut. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membangun bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yaitu Utsman bin Affan. Ya, berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Ini jawabannya berarti yang A ya, Utsman bin Affan. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di indikator kisi-kisi yang 19. Contoh soal. Berikut ini merupakan prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan kecuali A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran, B. Renovasi Masjid Nabawi, C. Penetapan kalender Hijriyah, D. Pembentukan Angkatan Laut ya. Berikut pembahasannya. Jasa dan prestasi Utsman bin Affan ya, diantaranya yang pertama, khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini ya. Yang kedua, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Yang ketiga, memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tunisia, Tripoli, Libya dan Azerbaijan serta Kepulauan Siprus, kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki dan negara-negara Balkan, Yugoslavia dan Polandia. Yang keempat, melakukan kodifikasi Mushaf Al-Quran. Dan yang kelima, membentuk Angkatan Laut ya. Berarti yang bukan prestasi Utsman bin Affan yang mana Bapak Ibu? Iya, penetapan kalender Hijriyah. Ini merupakan prestasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah, demikian untuk pembahasan pada soal-soal pretest pada modul SKI ya. Pada kisi-kisi soal yang ke-16 sampai 19 pada part yang pertama ini. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan maksimal ya, belajar sesuai dengan kisi-kisi, kemudian juga ditambah dengan materi-materi lain yang esensial ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus pretest PPG tahun ini ya. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini yang akan membahas tentang pretest PPG, tutorial-tutorial PPG dan lain sebagainya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.